Kalau saya enggak punya mahkota berarti enggak punya kehormatan. Rambut ini kayak neo hair ini itu nggak mungkin diproduksi di negara seperti Jepang, di Eropa, Amerika, itu nggak mungkin. Ada banyak beberapa orang yang berbicara sama saya, dia nggak mau kemo. Saya tanya kenapa, nanti saya gundul. Lah saya perempuan kalau gundul bagaimana? Ternyata sebetulnya ini hal yang beginian nggak perlu takut lagi. Nggak ada, ini ada solusinya. You minder dengan nggak ada rambut. Itu dokter psikiater akan buka resep yang you bisa pakai rambut ini dan dibayar asuransi. Atau you ngomong. Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Jangan lupa ya, subscribe, loncengnya dinyalakin. Oke, kali ini saya mau berbicara dengan seseorang yang keren, ganteng, dan masih sangat muda menurut pengakuannya. Memang persaingan ini sebetulnya at the end of the day tergantung orang di belakang layarnya bagaimana dia mau berperang, begitu kan? Iya. Mau inovasi atau tidak, mau melihat satu, oh masa depannya akan kayak begini, oh ini ada orang yang butuh. Iya. Tapi nyatanya kemungkinan lebih gampang orang itu niru. Makanya Bapak Chang, kalau saya pertama saya juga banyak berdiskusi sama teman-teman kita mesti punya keyakinan. Kita pertama punya keyakinan dan percaya diri. Kalau kita nggak punya keyakinan, kita nggak percaya diri kita, siapa yang mau percaya? Wong kita aja nggak percaya sama dirinya sendiri, orang lain suruh percaya kita. Kan nggak mungkin. Jadi kita mesti yakin dan percaya. Yakin kita percaya Hari diri kita. ini dengan Koko Jimmy tidak hanya belajar rambut, tetapi belajar filosofi kehidupan. I like it. Ya, saya juga dengan umur saya, anak-anak saya sekarang juga sudah tiga anak saya masuk di bidang saya. Dan itu nggak bisa dipaksakan. Itu adalah memang panggilan. Tapi gimana caranya mulai awal mengenalkannya supaya mereka mau? Ya mereka lihat, mereka udah sekolah, udah selesai S1 semua. Baru tahu-tahu datang minta masuk. Karena mereka kan bisa melihat bahwa apa yang prospek, dan kedua kalau nggak ada panggilan ini ada artnya. Kayak kita main musik. Kalau kita nggak kuping kita nggak bisa dengerin nada, biar guru siapa yang ngajarin nggak bisa. Tapi saya sering ngobrol sama teman-teman, ngobrol sama orang-orang. Kalau ditanya bisnis apa yang enak ke depan ya yang bisnis yang dibutuhkan oleh orang. Need, buat need, makan, fashion dah. Sekarang memang rambut ini kan benar-benar satu kebutuhan. Sama Bapak Chang, saya punya keyakinan bisnis apapun itu ada jagoannya. Ya benar. Ya, apapun prospek dan apapun ada jagoannya. Nah kenapa? Karena yang melakukan yang jagoannya dia konsisten di bidangnya dan dia berinovasi terus. Ya, sama juga di bidang kita, saya sering katakan di salon teman-temannya saya. Kalau dulu kita tuh salon umum. Dari ujung salon paling cuci rambut, dari blow, di salon kita kerjakan dari ujung kaki sampai ujung rambut loh. Zaman saya tahun-tahun 80-an. Ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi ya, sekarang masih menerima potong rambut kan? Ya sekarang kita mulai mesti ke salon spesialisasi. Untuk kuku udah ada bagian kuku, muka, kulit udah ada. Kalau dulu kan salon cuci muka, pencet jerawat, sampai lagi disuntik-suntik silikon macam-macam dulu. Sekarang udah nggak bisa. Sekarang kita udah lakukan salon tuh spesialisasi. Ya kayak dokter umum sama dokter spesialis. Ini spesialis ini spesialis ini. Nah ini di lifestyle sekarang akan ke situ dan sudah ke situ. Makanya saya bilang mau survive di era sekarang ini kita mesti fokus sama spesialisasi. Oke. Ini 1 tahun pandemi sudah berjalan. 1 tahun kemarin gimana tuh? Saya kira seluruh dunia sih pasti kena, ya. Tapi saya punya pandangan lain. Saya yakin setiap era ada krisis,
itu ada peluang. Kesempatan. Makin besar gelombangnya itu makin oke kita berselancar. Saya kalau ke Bali di pantai di Uluwatu di Kuta sana, kalau nggak ada ombak siapa yang mau berselancar? Ya setuju. Nggak fun. Nggak fun. Tapi dengan ombak makin besar kita makin enak kita harus berselancar. Cuma kita mesti makin besar ombaknya kita mesti fokus atas papan selancar jangan jatuh. Karena salah sedikit habis. Tapi kalau di sini itu menjadi area satu gelombang yang dari bawah bisa ke atas, yang atas ke bawah. Jadi di sinilah dinamikanya. Dan di sini saya menjadi tantangan, saya semangat kalau begini. Saya semangat kalau ada ini. Pertanyaan yang mungkin selalu saya tanyakan ketika ketemu dengan orang. Ngatur orang itu gampang nggak, Pak? Atur orang bagi saya sebenarnya itu nggak sulit. Asal kita bisa memahami apa yang saya yakin setiap orang siapapun dia. Satu, nggak ada orang mau kerja dengan kita seumur hidup. Siapapun apa yang dia mau saya juga mau kok. Apa yang saya mau dia juga pasti mau. Jadi saya selalu mau memikirkan apa yang saya mau pasti saya anggap mereka juga mau dong. Nah tapi kalau di sini kita bisa sinkron semua jadi teamwork. Tapi masalah selalu ada dimanapun kan ada, nggak semua bisa puas dah. Tapi kita melakukan kayak saya di Bali saya harus sesuaikan dengan budaya di situ. Jadi apa yang saya mau saya yakin orang di sekeliling saya pasti mau kok. Di Indonesia sekarang sudah ada berapa cabang, Bu? Saya di Jakarta ada 2, di Semarang, di Bali, di Surabaya 3. Saya ada berapa tuh? Ada 7. Oke, bagaimana mencari 7 orang kepercayaan? Ya tadi yang saya ciptakan, saya bilang saya selalu katakan saya percaya bukan 100%, harus 200%. Tapi saya jangan dibikin saya parno. Langsung saya selesaikan. Jadi kita memberi kesempatan memberikan dulu. Ya, kalau kamu mengkhianati apa yang sudah saya berikan. Iya. Let's fight. Iya, karena berikutnya ada. Saya bisa kasih rambut kamu, saya bisa ambil rambut kamu. Tapi semua kan mau yang terbaik dan kita berusaha kan. Makanya saya punya prinsip ada satu hitungan, ada rumus. Kalau kita makan terlalu banyak, itu kolesterol itu menumpuk. Tapi kalau kita makannya kurang, kita bisa stroke. Kalau kita makan yang kurang, berarti kita bisa kurang gizi, bisa masuk bisa lemas. Jadi jangan porsinya pas. Jangan kita makan terlalu banyak, kita stroke nanti. Jadi di bisnis pun demikian. Kita untung terlalu besar, itu pasti stroke. Ya, tapi kalau kita udah juga udah mulai sakit kembang kempis itu kita mesti cari vitamin apa yang mesti sampai masuk ICU mahal biayanya. Iya toh Pak Pacar. Saya juga menarik ini untuk membahas ini. Kujimi anaknya 3 kan? Iya. Oke. Gimana untuk mendelegasikan supaya mereka tidak ya begini loh, kadang-kadang regenerasi itu sulit ya. Artinya supaya mereka ya namanya orang hati ya, yang satu dikasih beban banyak, yang satu merasa kok beban saya banyak, yang ini kok sedikit. Tapi ada juga ketika orang yang dikasih beban banyak, yang ini mikir kenapa dia kok dipercaya, saya kok tidak dipercaya. Itu memang gini Bapak Chang, saya berpikir begini. Tuhan tuh menciptakan manusia itu nggak sama, meskipun dalam satu kandungan. Jadi unik. Jadi setiap mereka anak saya itu punya kelebihan masing-masing dan punya kekurangan masing-masing. Dan saya sering beritahu ke mereka, kita mesti tahu di mana kelebihan kita, di mana kekurangan kita, dan ketiga kita maunya apa. Jadi dengan kelebihan kita maunya ini, kelebihan kita gunakan untuk menutupi kekurangannya kita. Nah, kalau kita semua sama-sama bersama kerja, kita jangan banyak berdiskusi mengapa begini, mengapa begitu. Kalau kita ada masalah, kita jangan bahas karena begini, mengapa begitu. Kita nggak akan bahas ke situ. Kita akan bahas solusinya apa. Kalau kita akan bahas itu sampai kapanpun nggak selesai. Nah itu yang saya tanamkan ke mereka. Mereka harus berpikir ke depan maunya apa. Dan setiap ini punya kelebihan, punya kekurangan.
Ya kadang-kadang ya orang itu bisa emosional ketika tidak melihat sesuatu terlihat kok tidak fair. Kenapa papa saya memberikan ke ini? Padahal kan seharusnya dilihat. Oh iya ya. Itu kan kalau saya diberi ya saya nggak mampu. Itu itu kekurangan saya ya. Saya kadang-kadang ada yang namanya ego ini ya. Itu yang harus itu yang harus sering diingatkan. Makanya harus punya iman. Itu saya yakin ke mereka, saya bilang harus punya iman. Akankah satu hari Jimmy Bowo Runtuh Group ini akan diprofesionalkan semua? Ya, artinya ya nggak bisa, ini harus anak-anak saya yang megang atau nanti bisa profesional? Saya bilang ke mereka, saya menjalankan sampai batas yang saya mampu sekarang ini, ya. Ke depan harus mereka yang berpikir dengan sesuaikan dengan zamannya. Contohnya saya bilang, hari ini mungkin apa yang saya ngomong mereka lakukan. 5 tahun kemudian apa yang saya ngomong harus dipikir 5 kali saya bilang. 10 tahun kemudian harus dipikir 10 kali. Karena belum cocok. Belum cocok karena umur saya dan cara berpikir saya dunia udah berubah. Jangan saya masih ngotot dengan apa yang saya ini zaman kolonial, di orang kan milenial. Jadi saya pesan selalu. Tapi kalau lihat Coach Jimmy ini sabar banget ya. Ya sabar sih enggak. Kalau bilang sabar sih enggak. Ini. Ya, coba kalau di close up ini ya. Yang ini sabar atau yang itu lebih sabar? Pasti kan yang situ kan ya. Enggak juga. Oh, atau karena new hair ini. Kalau saya pasang new hair saya bisa pasti lebih sabar dan bijak mungkin ya. Semua enggak. Kita ini petarung. Mana ada petarung bisa sabar? Kita ini fighter, Pak. Ingat ya. Kita petarung. Tidak ada satu petarung yang sabar. Kita petarung. Jadi kita nggak ada yang kita takut. Yang sabar itu adalah mungkin penakut. Kita kita petarung, Pak. Nah, dengan era apapun saya bilang kita positive thinking. Namanya petarung apapun akan dihadapin. Ya, kalau kita positif berpikir pasti aura kita akan positif. Tapi kalau kita udah begini udah ruwet pikiran kita jadi ruwet. Tapi begini ya. Yang saya senang dengan survival talk ini ketika berbicara dengan banyak orang, salah satunya Coach Jimmy ini. Ternyata ini benar bisa memberikan satu wawasan kepada para subscriber di luar sana bahwa mendirikan bisnis itu tidak semudah yang dibayangkan. Sekolahnya boleh sama, sekolah kecantikan, sekolah rambut, sekolah apapun. Tapi the man behind gun, leadership ini nggak sama. Ya, tapi juga saya bilang kita juga ke generasi muda saya suka kasih tahu, jangan takut mendirikan satu bisnis itu nggak perlu terlalu berpikir terlalu panjang. Yang penting duit bukan segala lakukan artinya just lakukan gitu. Mau gagal mau enggak urusan belakang kan. Kita lakukan, nanti kita akan berimprovisasi di situ. Tapi jangan kita hanya ngomong, wah gini kalau saya punya begini, sampai kapan nggak bisa. Iya dipikir-pikir karena pikiran itu sudah keluar seminggu kemudian padahal dunia sudah berputar. Lain. Ya, jadi 7 kali 24 jam. Sebenarnya tuh memang harus, tapi kan mesti yang nggak semua punya keberanian ke situ. Kita ini petarung Papa Chang. Seperti Papa Chang begini kan saya lihat petarung ini. Masa sih? Malah. Ini petarung kita. Begini, cara untuk tetap bisa kreatif, inovatif, apa yang dilakukan? Itu yang saya bilang tadi. Kalau kita tahu profesi kita, seperti saya tahu profesi saya, bahwa saya di lifestyle. Seumur saya masih clubbing. Saya masih kemana-mana masuk lihat umpamanya ada model begini coba jangan Papa Chang yang ngomong, katanya Papa Chang rambut sekarang warna coklat katanya. Harus lihat sendiri. Katanya Papa Chang agak keriting begini katanya Papa Chang. Tapi kalau saya datang saya lihat feel saya keluar dan bisa keluar ide-idenya kalau begini tambah begini. Jadi kita mesti tetap selama kita di profesi kita harus lakukan persyaratan profesi itu. Dengan itu kita dapat pengalaman kan? Harus dong. Jangan kita profesi begini saya profesi di lifestyle, saya cuma hari-hari cuma mancing, duduk sendiri di batu mancing, lihat laut. Ini sebetulnya yang menarik ya.
Saya itu sering berdebat dengan beberapa orang. Ketika dia mencari inspirasi, dia di ruangan sendirian. Ya, saya bilang nggak salah itu, nggak salah. Tapi bagi saya sumber inspirasi adalah ketemu dengan orang dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu saya, umpamanya saya kalau keluar negeri kemana jalan, saya lebih senang cari kota di pusat kota. Saya lebih senang duduk di coffee shop, di pinggir, di trotoar, ngopi, supaya saya bisa lihat lifestyle itu, penampilannya. Saya ini juga senang kayak begitu. Kalau saya di ruangan atau di museum, saya nggak. Saya tuh suka kalau di luar negeri duduk di trap begitu bisa 1-2 jam ngeliatin orang-orang. Ya, itu kan keluar, saya di situ inspirasi kita keluar. Di situ saya lihat lifestyle itu gini, begini, begini. Kalau begini, saya kalau lihat, ini kok cantik. Itu dari ujung rambut sampai ke kaki saya lihat, kenapa dia cantik? Ini. Karena at the end of the day, experience itu about experience. Iya. Judgementnya bisa beda-beda satu sama orang lain. Papa Chang nggak pernah lihat pesawat. Bagaimana tak suruh gambar pesawat? Bingung. Terus bagaimana rasakan bagaimana? Suruh gambar, Papa Chang nggak pernah naik pesawat. Apalagi kalau bahasa Indonesia ada kapal laut, ganda kapal terbang, bingung nanti kapal terbang modelnya kapal tapi bisa terbang. Nah, itu jadi bingung. Kita harus kita lihat dan harus kita jalanin, kita masuk ke situ supaya feel-nya kita dapat. Oke. Berbicara tentang masa depan yang semua serba digital, ada nggak tim dari Jimmy Woworuntu Group sudah mulai menggunakan aplikasi digital? Jadi nanti kita di scan begini, rambutnya kayak begini, kira-kira rambutnya sudah jadi kayak gitu. Itu harus, itu digital, teknologi ini kita nggak bisa tolak. Sudah ada ya? Sudah ada. Kita nggak bisa tolak semua, apalagi ada sekarang. Jadi coba saya difoto ya, dicocokin kira-kira ya apa kalau kan orang baru punya rambut. Ada sampai Photoshop dong, kan dibilang. Tapi yang harus disesuaikan dengan ahlinya kan? Ya, makanya nanti dengan tim itu nanti tinggal kita yang menilai, ini kurang begini, terlalu tebal, ini kasih tipis di sini, ini kan. Tapi memang ya, kalau dulu itu gimana caranya? Dulu saya kalau menciptakan satu tren, saya untuk kontes untuk apa, itu saya mengambil dari foto. Bagian depan si A yang bagus, B di samping, C belakang, gitu. Itu kita montase pakai tukang gambar. Saya panggil, dari foto ini yang saya bagus, saya taruh, saya panggil tukang gambar. Dia gambar sampai jadi begini, baru saya cari model orang yang modelnya mirip ini, baru kita bikin. Dulu kita begitu. Zaman dulu aja kalau nulis letter aja sulit ya, pakai rugos, terus kalau salah mesti di. Iya, jadi kita pakai yang tukang yang panggil bisa gambar. Kayak kita dibilang gambar mukanya di polisi kalau mencari siapa. Oh iya. Nah, saya pakai begitu. Depannya poninya begini. Sampingnya begini. Nanti dia montase. Nah, dari situ kita bikin sesuatu. Keren. Jadi mau ndak mau ya, kita ini harus terus ikut dengan kemajuan zaman. Apalagi ada teknologi ini, lebih gampang kita. Tapi ada loh orang-orang yang seumuran saya itu kalau gaptek itu dia seneng loh, bangga. Ya, saya ini nggak bisa gitu kan, loh. Ada kan kita bisa minta bantuan dari lingkungan sekitar kita di kantor kita dong. Bahkan ada staf yang ngomong nggak bisa itu bangga loh. Kalau kita nggak bisa di era sekarang sulit Pak. Itu mereka udah terlalu mapan kali. Tapi kalau masih level saya nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Bahkan banyak staf yang kalau dia bilang nggak bisa itu bangga loh. Nah itu ya kita nggak bisa. Ya di situ mungkin yang harus kita memberikan pencerahan ke mereka bahwa eranya lain. Maka tuh kalau saya filosofi hidup saya tidak ada di dalam hidup yang tidak bisa, yang ada karena kamu nggak mau. Setuju. Itu saya setuju. Itu cuma kemauan. Karena sekarang ya orang itu sudah berlomba-lomba gimana caranya berwisata ke bulan. Betul.
Nah di hari-hari gini kadang-kadang di lingkungan kantor yang diributin itu aja gitu. Ya, itu sulit kan kadang-kadang untuk ngajak orang itu bisa to the moon. Nah di situ perlu ininya kita. Di situ saya dobrak. Kalau saya di situ saya dobrak. Jadi bagi saya nggak ada yang nggak bisa. Tinggal mau atau nggak. Kalau saya mau pasti lingkungan saya harus ikut. Jadi saya bagi mungkin saya agak diktator kalau yang masih kecil. Kalau udah gede kita mesti demokrasi kali. Tapi bagi saya yang saya anggap saya perusahaan yang masih kecil, saya harus diktator. Demokrasi tapi kita kan yang menentukan pilihannya juga kan. Iya, harus demokrasi terpimpin. Harus itu. Sebab kita nggak bisa. Kita kalau biar lingkungan kita mau, kalau kita nggak mau mereka nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita mau mereka nggak mau, kita bisa mix, kita bisa pindahin. Oke, bicara yang terakhir nih tentang strategi marketing. Apa Koko Jimmy sudah banyak berbicara dengan para dokter supaya kalau misalkan ada orang yang mau diterapi kemo atau ada apapun mereka nggak usah terlalu worry, itu tinggal hubungin ini kerjasama dengan ada nggak ya? Udah, itu sudah saya lakukan dari awal. Sampai yang di Mon-E di Singapura sering kirim ke saya, sampai dokternya sendiri pasang rambut di saya. Hebat. Saya pernah ngalami ya, waktu tamu saya ke sana, dokternya cerita, dia bingung kok sudah di kemo nggak rontok. Dia minta untuk cek lagi semua. Begitu mau cek baru ngaku udah pakai rambut. Lucu saya deh. Sampai dia waduh selamat sih untung saya. Aku kalau nggak dikasih dosis 3 kali lebih kuat. Itu dia bilang, untung dia bilang kenapa udah dipersiapkan begini ini. Diterangin ini kok nggak rontok, dia bilang buka. Sampai begitu pernah kejadian. Hebat. Itu sudah lama. Kalau itu saya sudah yang itu semua yang dokter-dokter di sana suka referensi ke saya di Jakarta udah lama kalau itu. Pernah nggak sih patah hati di dalam berpuluh-puluh tahun membangun satu bisnis ini, ketemu dengan orang, ketemu orang kadang-kadang ya enggak tentu enak semuanya gitu. Pasti. Kadang-kadang ketemu klien Pasti. ya, atau customer yang kita sudah mikirkan yang terbaik tapi aja masih kita ya itu pasti gitu. Pasti ada di segala usaha saya kira. Terus cara ngatasinya gimana? Ya kita mesti menghargai pendapat orang dan besar hati. Ya? Besar hati kita hargai. Karena kita nggak bisa memuaskan semua keinginan. Karena mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat kepada kita. Bisa aja. Itu semua Cang, itu wajar lah. Saya kalau memang anggap sulit begitu, ya. Tidak bisa kita ini menyenangkan semua. Iya, itu yang penting bagi saya di dalam pikiran saya mau melakukan yang terbaik. Kalau saya mau melakukan yang terbaik, kenapa? Pasti saya yakin aura yang saya pancarkan lain. Mantap. Sebagai penutup, mungkin Koko Jimmy ada yang mau disampaikan lagi kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan new hair ini, apa yang mau disampaikan? Itu kamera Koko Jimmy. Nah, saya kira bagi mereka yang memang ingin membutuhkan neo hair, itu yang tepat kita melakukan hal-hal yang memang untuk dibutuhkan. Kita bukan membuat untuk tampil beda. Kita bukan untuk tampil beda, kita untuk memang custom made. Jadi apa aja kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan itu. Terima kasih. Mantap, terima kasih buat waktunya dan sharingnya. Satu hari kapan-kapan saya tak kepingin mencoba new hair. Saya kepingin tampil beda. Supaya orang bisa pangling dan minta tanda tangan Papa Chan gitu. Kelihatan Papa Chan seiman sama saya ini. Petarung. Terima kasih, salam bertahan hidup. Jangan lupa subscribe dan loncengnya dinyalain. Supaya kenapa? Pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu yang mungkin belum pernah Anda dapat selama ini bisa langsung Anda dapat. Salam bertahan hidup. Ini cuma lepas dulu. Duh, kamu kenapa pakai ini? Ini tipis, Pak. Saya tipis sama saya nggak punya waktu untuk ngecat akar, Jadi, Pak. supaya nggak usah di sini, nggak usah sering ngecat. Jadi dia pakainya ganti-ganti warna, Pak. Iya.
ini generasi ini, saya bilang milenialnya ini lain Pak Rudi. Mereka ini mau yang instan. Ini generasi instan. Oh, jadi warna itunya yang bisa punya iya, gaya. ini yang saya robah macam-macam tuh, bisa kasih gini. Boleh pegang? Boleh. Nah itu yang saya bilang Pak Rudi ya, rambut itu kalau kita pegang begini, ya, ini licin kalau begini. Ya, oh iya. Coba kalau balik. Oh iya. Berarti dia ada sisik. Kalau balik ke sini, nah kalau ini kita pasangnya ke balik, saya balik ke ini. Tapi kalau ini kumis lain ya, rambutnya akan lain, rambut lebih gemuk-gemuk. Nggak dipotong, rambut makin pendek makin kasar. Oh, Nah, sama jenisnya sebetulnya. Iya, cuma kita ambil yang kasar. Nah tapi itu hanya pakai sekali, dua kali pakai buang. Saya mau buat ini. Tapi itu nggak bisa itu Pak, sayang. Cuma pakai sekali buka. Oh, coba buang ya. Buang. Nah kalau di film gitu, dulu saya di film gitu Pak, satu film kita kerja 6 bulan lah hidup. Kalau di sana, setahun lo film udah cukup, udah mantap itu hidup. Tapi di sini pulang ke sini nggak bisa apa-apa. Mau nggak mau saya produksi Pak. Pikir ke Wimpumbo dulu, ke Teguh Karya. Makanya teman-teman saya Agus Melas apa mereka bicara nama saya melalui. Untung lu udah pindah. Kalau nggak hari ini cuma bawa beauty case-nya Krisdayanti gitu. Oke, kita mulai. Kita pasang di tengah hidung, masuk ini, kita tekan. Bersih. Udah selesai. Kita tinggal sisir. Oh, itu klik ya? Iya. Oke. Kalau dia ada nyantol, kita tinggal buka lagi. Langsung dia membawa. Nah, di sini perlu skill untuk bagaimana motong dia membawa. Itu Ini ya, nggak kelihatan. Oke. Sip. Ini master kita. Papa Chang. Hari ini gue lagi sama Papa Chang nih. Sip. Mantap. Mantap.